Halo semua, pada pertemuan kali ini kita masih akan belajar tentang penggunaan fungsi if. Di sini judulnya adalah penggunaan fungsi if bertingkat. Kalau fungsi if bertingkat itu artinya beberapa syarat yang diikutsertakan. Jadi nggak satu atau dua, tapi bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai dengan banyak sekali syaratnya atau kondisional yang harus dipenuhi. Di sini sudah terdapat tabel. Tabel ini berisi nama, lalu nilai. Nilai ini berisi angka ya. Kemudian ada nilai akademik. Nilai akademik ini maksudnya adalah huruf mutunya, yaitu A, B, C, dan seterusnya. Lalu ada nilai kedisiplinan yang juga sudah ditentukan. Lalu ada keterangan 1 dan keterangan 2. Untuk mengisi tabel ini, ada informasi yang bisa kita lihat di bawahnya ya. Ini adalah petunjuknya. Yang pertama, ketentuan untuk kolom nilai akademik. Ini jika nilai lebih dari 40, lebih dari atau sama dengan 40, maka nilai akademiknya D. Jika lebih dari atau sama dengan 60, nilai akademiknya C. Jika nilai itu lebih dari atau sama dengan 75, maka nilai akademiknya B. Jika nilai itu lebih dari atau sama dengan 80, maka nilai akademiknya A, dan mendapatkan nilai akademik E jika nilainya kurang dari 40. Lalu nanti untuk kolom keterangan 1 dan 2, di sini adalah ada dua syaratnya ya, dua atau salah satu nih. Kalau menggunakan atau berarti salah satu syarat terpenuhi, kalau menggunakan dan berarti dua syarat harus terpenuhi. Kita isi dulu kolom yang tentang nilai akademik atau huruf mutu ini. Kita mulai dari row yang pertama, ini sama dengan if. Jika nilai lebih dari atau sama dengan, karena lebih dari atau sama dengan, maka kita mulai dari pagar atau batasan yang paling atas, gitu ya. Jika B3 atau nilai itu lebih dari atau sama dengan 80, maka predikatnya adalah A. Oh, bukan predikat ya, nilai akademiknya adalah A. Kemudian if yang kedua, jika nilai itu saya ketik B3 atau karena berada di sel B3 ya, lebih dari atau sama dengan, yang kedua adalah pagarnya adalah 75, maka nilainya adalah B, nilai akademiknya B gitu ya. Oh, maaf, di sini settingannya adalah koma, jadi perhatikan ada yang koma atau titik koma gitu ya. Ini yang kedua adalah B. Yang berikutnya if lagi, jika nilai akademik, jika nilai lebih dari atau sama dengan, yang ketiga adalah layernya adalah 60 ya, 60, maka nilai akademiknya C. Yang berikutnya if, jika nilai lebih dari atau sama dengan 40, maka nilai akademiknya adalah D. Selain itu, gitu ya, karena sudah terakhir yang E tadi tidak perlu disebutkan if lagi, tapi tinggal dibilang tinggal dikasih koma aja gitu ya, dikasih koma atau persyaratan atau jika tidak memenuhi persyaratan if tadi gitu ya, maka lainnya menjadi E. Kalau sudah kita tutup kurungnya sejumlah if yang ada. Karena if-nya ada 1, 2, 3, 4, maka tutup kurungnya juga 4. Kalau sudah kita enter, nanti akan muncul, kemudian tinggal double klik dari ujung sini, maka akan otomatis terisi sampai dengan bawah. Kita cek dulu ya, kalau nilainya 65 betul nggak dapat C, betul ya, karena batasannya B itu 75. Oke, yang 32 di bawah 40 mendapatkan E. Oke, ini seperti benar. Oke. Sekarang kita coba isi keterangan 1. Kolom keterangan 1, ketentuannya adalah isinya itu sangat baik jika nilai akademik atau nilai kedisiplinannya A. Selain itu dinyatakan baik. Oke, kita isi dulu ya. Berarti di sini menggunakan if or. Oke. Sama dengan if, kemudian buka kurung, or,
logical satunya adalah nilai akademik ya. Nilai akademik sama dengan A, gitu ya. Kemudian koma, yang kedua adalah nilai kedisiplinan sama dengan A juga. Ya, maka namanya sangat baik atau isi keterangannya sangat baik. Selain itu, isinya adalah baik. Tutup kurung, kita enter. Oh, sorry ya, ada yang salah nih. If or C3 sama dengan A, D3 sama dengan A, maka sangat baik. Oke, gini. If or, nah, tutup kurung dulu di sini. Setelah ini tutup kurung. Nah, gini ya. Jadi nilai OR tadi kita kurung dulu, kemudian baru kita kasih keterangannya apa. Kalau udah kita ini tutup kurungnya, kita enter. Baik. Ya, jika nilai akademik A, nilai kedisiplinan A, maka isinya sangat baik. Atau ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah if and. Ya. Ini berarti dua syaratnya ya, nilai akademiknya A dan nilai kedisiplinannya juga A, itu baru sangat baik. Sama dengan if, kemudian and, buka kurung, N-nya adalah nilai akademik, sama dengan A, kemudian nilai kedisiplinannya sama dengan A, tutup kurung, maka isinya adalah sangat baik. Selain itu, isi keterangannya adalah baik. Oke, tutup kurung. Silakan tinggal kita copy ke bawah dengan double klik saja. Nah, kita cek dulu ya. Keterangan satu itu menggunakan if or ya. Jadi salah satu terpenuhi maka dia namanya sangat baik. Sementara di keterangan dua harus dua-duanya terpenuhi. Di keterangan satu di sini ada perbedaan. Di nilai akademiknya C, nilai kedisiplinannya A, karena tadi OR, maka salah satu terpenuhi menjadi sangat baik, benar. Sementara yang if and tidak terpenuhi ya, karena kalau if and kan berarti dua kondisi ini atau dua syarat ini harus terpenuhi. Nah, maka ini ada bedanya kalau kita menggunakan if and dan if or. Oke, kolom ini sudah terpenuhi, sudah terisi cara penggunaan if bertingkat tadi, kemudian penggunaan if or dan juga if and. Jangan lupa di sini tadi ada yang miss-nya adalah saat kita menggunakan if or atau if and, ketentuannya itu kita kurung dulu, baru kita kasih atau persyaratannya kita kurung dulu, baru kita kasih predikatnya apa, gitu ya. Lalu sekarang kita isi nih. Di sini kita diminta untuk mengisi berapakah jumlah siswa yang memiliki predikat sangat baik dan baik berdasarkan kolom keterangan 1 maupun keterangan 2. Untuk kasus ini kita gunakan fungsi matematika COUNTIF. Oke, COUNTIF, range-nya adalah keterangan 1 ya, keterangan 1 dari sini. Shift Control, panah bawah. Kemudian jangan lupa kita kunci. Gunakan Fn F4 atau F4 saja. Oke. Kemudian koma, kriterianya adalah sangat baiknya. Boleh kita ketik, boleh juga kita sorot saja sel yang berisi value sangat baik. Ini kita tutup kurung. Kita enter. Maka ada 8 orang di kolom keterangan 1 yang memiliki predikat sangat baik. Kemudian kita double klik ke bawah. Nah, 8 dan 3 jadi 11. Untuk memastikannya kita lihat aja di sini isinya ada berapa. Ada 11 berarti benar ya. Yang berikutnya adalah keterangan yang di keterangan 2. Ini bisa kita copy juga sih. Kita tinggal pindahkan saja selnya. Ini saya copy dulu ke samping.
Oke. Kemudian saya ganti selnya. Kalau tadi selnya ada di keterangan 1, sekarang di keterangan 2 gitu ya. Maka kalau keterangan 1 di sel E, kita ganti di sini F. Ya, kita ganti aja di sini F sampai dengan F. Kemudian value-nya bukan di J, tapi value ada di I. Nah, seperti ini. Nah, dia akan terisi otomatis, tinggal kita copy aja ke bawah. Sama ya ini rumusnya ya. Ini sebaliknya, kalau di keterangan 2, sangat baiknya 3, baiknya ada 8. Boleh kita cek nih ya, baiknya shift kebetulan berdekatan, maka kita lihat di sini ada 8. 8 yang berisi keterangan baik dan berarti sisanya adalah sangat baik. Oke. Sekarang kita diminta untuk menghitung berapakah jumlah siswa yang memiliki nilai akademik A, B, C, dan seterusnya. Ini sama menggunakan COUNTIF juga, sama dengan COUNTIF. COUNTIF, range-nya adalah dari sini sampai dengan row ke-11. Kemudian kita FN F4, kita kunci. Kemudian kita masukkan value atau kriterianya adalah nilai akademik yang ada di sel ini ya. Tinggal tutup kurung, enter, kemudian kita double klik. Nah, jumlahnya akan terisi masing-masing. Ini tinggal kita jumlahkan betul apa nggak sih, ada 11, kita alt, tanda tambah. Baik, ada 11 orang, berarti ada 11 data. Sudah terisi semua di sini tentang jumlah siswa menggunakan COUNTIF. Ya, nilai jumlah siswa baik predikat sangat baik ataupun baik, atau berapakah jumlah siswa dengan nilai akademik tertentu. Sudah terisi semua menggunakan fungsi if, lalu menggunakan fungsi if bertingkat, if and dan if or, serta menggunakan COUNTIF. Selamat belajar.